Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita semua tahu bahwa di Indonesia ada kebijakan diskriminatif terhadap warga Tionghoa. Baru-baru ini saya misalnya membuat sebuah video tentang diskriminasi di Yogyakarta. Di daerah itu ada sebuah kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Pemerintah di sana menetapkan warga Tionghoa tidak boleh memiliki tanah. Warga Tionghoa hanya boleh menyewa tanah, mengembangkannya sebagai bisnis, tapi tidak boleh memilikinya. Buat saya ini sangat tidak adil. Tapi yang lucu, kenalan Tionghoa saya menanggapinya dengan santai. Mereka bilang, itu memang tidak pantas, tapi tidak apalah. Toh itu cuma terjadi di Yogyakarta. Mereka bilang warga Tionghoa sudah mengalami begitu banyak diskriminasi sehingga kalau mereka hanya dilarang punya tanah di Yogyakarta, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Toh, kata mereka, ujung-ujungnya yang bakal rugi ya Jogja sendiri. Pengusaha Tionghoa bakal enggan mengucurkan uang untuk berbisnis di sana dan harga tanah di sana pun akan rendah. Saya merasa sikap teman-teman Tionghoa ini lahir sebagai mekanisme pertahanan diri. Daripada menyesali apa yang terjadi, mendingan mereka bersikap positif dan terus bergerak. Saudara-saudara Tionghoa kita itu sangat sadar mereka diperlakukan tidak adil. Mereka sadar mereka masih dianggap sebagai orang asing, sebagai warga Indonesia yang bukan bangsa Indonesia. Karena itu mereka percaya mereka harus bekerja sebaik-baiknya untuk bisa survive. Dan nyatanya, ya dengan kepercayaan diri dan kecakapan yang tinggi, mereka menjadi pelaku utama ekonomi Indonesia. Coba saja lihat daftar orang terkaya di Indonesia. Saya menengok daftar versi majalah bisnis Forbes tahun 2024. Dalam deretan 10 teratas pengusaha terkaya di Indonesia, 8 diantaranya adalah warga Tionghoa. Yang paling kaya adalah Prayogo Pangestu, pemilik Barito Pacific. Total kekayaannya mencapai 1.053 triliun rupiah. Diikuti Budi Hartono dan Michael Hartono, pemilik Jarum. Harta Budi 384 triliun rupiah dan harta Michael 369 triliun rupiah. Selanjutnya ada Lau Tok Kwong dan seterusnya. Yang bukan Tionghoa dalam daftar 10 orang terkaya itu hanyalah Sri Prakash Lohia dan Hairul Tanjung di peringkat 5 dan 8. Yang lain ya Tionghoa. Daftar pengusaha terkaya yang dikeluarkan Bloomberg kurang lebih serupa. Yang ingin saya tekankan, pengusaha Tionghoa memang menempati posisi teratas. Kalau kita teruskan ke peringkat 11 dan seterusnya, akan semakin banyak nama pengusaha Tionghoa ditemukan. Jadi buat kaum Tionghoa, kebijakan menolak kepemilikan tanah di Yogyakarta tadi, walau terkesan terbelakang, bukanlah sesuatu yang bakal mengganggu kejayaan mereka. Bahkan kalau kita menengok sejarah, kita akan melihat sebuah fakta menarik. Kebijakan-kebijakan diskriminatif yang dilakukan di berbagai periode justru turut mendorong pengusaha Tionghoa berkompetisi lebih handal. Misalnya saja, kebijakan Benteng tahun 1950 sampai 1953. Tujuan kebijakan ini adalah melindungi pengusaha pribumi dari dominasi pengusaha Tionghoa. Saya minta maaf karena menggunakan istilah pribumi, tapi itu adalah istilah yang saat itu digunakan secara resmi. Nah, gagasan untuk melahirkan kebijakan yang memproteksi kaum pribumi ini datang dari kegalauan melihat ketimpangan antar ras sesuai kemerdekaan. Kita tahu di masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda dengan sengaja mensegregasi masyarakat Indonesia. Tujuan utamanya ya adalah untuk memecah belah masyarakat agar tidak bersedia bersatu melawan penjajahan. Pada dasarnya ada 3 kelas masyarakat. Yang pertama kelas kulit putih, kedua kelas non-pribumi yang terdiri dari Tionghoa, Arab, Tamil. Ketiga adalah kaum pribumi. Dalam pembagian itu, kaum Tionghoa dipaksa berkonsentrasi pada bidang perdagangan. Karena itu begitu Indonesia merdeka, terlihat adanya ketimpangan ekonomi antara pedagang Tionghoa dan pedagang lainnya. Karena itulah pemerintah di masa itu menjalankan kebijakan yang diharapkan bisa mendongkrak posisi kaum pribumi. Ada 2 kebijakan yang diterapkan. Pertama, mengistimewakan importir pribumi. Kedua, memberikan kredit modal pada para pengusaha pribumi yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Selama 3 tahun, ada sekitar 700 perusahaan mendapat bantuan dana itu. Namun, program itu gagal total.
Ada banyak pengusaha pribumi yang berkinerja buruk sehingga tak melahirkan kerja yang produktif. Di luar itu ada banyak pula pengusaha pribumi yang bertindak curang. Mereka memang memperoleh akses impor dan bantuan kredit modal, tapi itu kemudian dialihkan begitu saja pada para pengusaha Tionghoa dengan imbalan tertentu. Banyak dari pengusaha pribumi itu karena merasa diproteksi pemerintah justru tidak kompetitif. Mereka merasa tak perlu bekerja keras dan mau menerima keuntungan tanpa harus bertarung di pasar. Akibatnya pada 1993 kebijakan itu dihentikan. Uang yang dikucurkan pemerintah begitu saja menguap tanpa penggunaan yang jelas bagi kepentingan pengusaha pribumi. Kemudian pada 1999, pemerintah Soekarno kembali mengeluarkan kebijakan yang mendiskriminasi Tionghoa. Saat itu kaum Tionghoa memiliki fondasi ekonomi yang kuat di pedesaan. Di pertanian misalnya, mereka sudah menguasai kendali dari hulu ke hilir, mulai dari penggilingan padi sampai perdagangan. Untuk menyenangkan hati para pengusaha pribumi, pemerintah Soekarno mengeluarkan larangan bagi warga Tionghoa melakukan bisnis perdagangan kecil dan eceran di daerah pedesaan. Kaum Tionghoa dan non-pribumi lainnya harus berbisnis di perkotaan. Bisnis yang dibatasi berupa warung, toko kelontong, atau bentuk lain yang serupa. Di waktu berikutnya, tentara bahkan mulai memindahkan paksa warga Tionghoa di pedesaan ke daerah-daerah lain atau perkotaan. Selain itu, tak sedikit pula yang dipulangkan ke negeri asalnya. Sebuah data menunjukkan selama 1960 sampai 1961 ada 119.000 warga Tionghoa dipulangkan ke Cina. Semula diharapkan kebijakan ini akan membangkitkan usaha pribumi. Tapi lagi-lagi program ini terbukti gagal total. Tanpa kehadiran pedagang Tionghoa, ekonomi pedesaan terpuruk. Bisnis Tionghoa yang ditinggalkan tak ada yang mengurus, sebab tidak ada pengusaha pribumi yang mampu mengelolanya. Ditambah dengan berbagai salah urus ekonomi dan politik lainnya, ekonomi Indonesia dihiasi oleh tingginya harga bahan pangan, defisit anggaran, hingga hiperinflasi. Ketika krunyaman ekonomi ini terus berlangsung selama bertahun-tahun, akhirnya ekonomi Indonesia runtuh total pada pertengahan 1960-an. Apa yang bisa dipelajari di sini adalah bahwa peminggiran kaum Tionghoa tidak pernah membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Persoalan utamanya memang adalah masih adanya mindset di banyak orang bahwa Tionghoa bukanlah bangsa Indonesia. Akibatnya keunggulan kaum Tionghoa dipandang sebagai ancaman, sebagai masalah yang harus diatasi dengan membatasi ruang gerak kaum Tionghoa. Sampai sekarang pun ada banyak orang Tionghoa yang memilih untuk tinggal di permukiman eksklusif yang akan memisahkan diri mereka dari mayoritas kaum pribumi yang mendiskriminasi mereka. Padahal saya percaya salah satu kunci bagi kesejahteraan Indonesia di masa depan adalah peleburan kaum Tionghoa sebagai saudara satu keluarga yang sama sekali tidak perlu dianggap berbeda. Kaum Tionghoa jelas punya keunggulan dalam hal bisnis. Karena itu bangsa Indonesia perlu belajar bersama, hidup bersama, kerja bersama dengan para pengusaha Tionghoa yang terbukti berada satu langkah di depan. Mendiskriminasi warga Tionghoa sama sekali tak akan membawa manfaat apa-apa. Yang akan terjadi bukanlah kemajuan kaum pribumi, melainkan kehancuran kaum pribumi. Mudah-mudahan ke depan Tionghoa benar-benar bisa diterima sebagai entitas yang sejajar dengan Jawa, Sunda, Minang, Batak, Ambon, Papua, dan seterusnya. Kita semua adalah satu bangsa. Kita melangkah dan maju bersama. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, Indonesia akan selamat.